Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasaqad nadima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Baitul Haq Ketintang Permai Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa taala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ilmu. Banyak sekali, gak mampu kita menghitungnya. Rasul mengatakan bahwa syukur yang sebenar-benar syukur ada salah sumangkuna fiha. Itu harus 3 unsur ini dimiliki. Wa qulil haqqa lil mu'min syukur. Baru dikatakan orang mukmin itu yang bersyukur. Yang pertama, biqauli, bahwa syukur itu diucapkan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah hamdan yu'afi ni'amahu majidah dan yang selainnya. Jadi syukur itu diucapkan. Yang kedua, biqalbihi, meyakini bahwa nikmat ini tidak lain kecuali datang dari Allah. Kalaupun itu melalui manusia atau melalui perusahaan tempat bekerja atau yang kita dapatkan melalui perdagangan, itu adalah sunnatullah. Tapi meyakini bahwa nikmat ini semata-mata datang dari Allah dan tidak selainnya. Yang ketiga, bi amalihi, bahwa syukur itu dibuktikan dengan amal. Ibadahnya menjadi lebih baik, beramal soleh. Jadi kalau orang syukur ada kota infak lewat masih pura-pura tidur supaya dilompati, itu belum bersyukur. Maka syukur itu 3 kata Rasulullah, biqaulihi, diucapkan, qalbihi, diyakini dari Allah, biamalihi, syukur itu dibuktikan dengan ibadahnya dan dengan amal soleh. Mudah-mudahan yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga mampu optimal di dalam meneladani beliau, sehingga kita akan mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Dan Allah janjikan ini di surat Ali Imran di ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku, Rabbnya, ingin bertemu denganku, ingin masuk surgaku, katakan pada mereka, ikuti aku. Maka Rasul mengatakan, fattabi'uni. Maka siapa yang meneladani beliau dalam hal beribadah,
dalam hal bermuamalah, dalam cara berukhuwah, dalam cara bersyariah dan berakhlakul karimah, maka dua jaminannya, yuhibbukumullah, dia akan dicintai dan dirahmati Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Ini jaminan atau kunci kita bertemu Allah. Mudah-mudahan yang hadir pulang petang hari ini segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang ahlul jannah. Amin. Saudara-saudariku, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pertemuan kita waktu itu bahas ibadur rahman. Mungkin sekilas saya ulang sedikit supaya nanti nyambung, nggak putus, karena memang jarak pertemuan kita cukup lama, 30 hari. Sementara jarak 30 hari itu dinamika kehidupan begitu banyak, terkadang apa ya kemarin apa atau bagaimana. Maka sedikit saya ulas yang awalnya supaya nanti langsung masuk ke berikutnya. Saya juga lupa sampai di nomor berapa kita kemarin, bahwa tema kita kali ini adalah menggapai pangkat ibadur rahman. Jadi ada pangkat takwa, ada pangkat muttaqin, ada pangkat muslim, ada pangkat mukmin. Orang masih siapkan lagi pangkat namanya ibadur rahman. Pangkat ini dijanjikan Allah mendapatkan kebahagiaan, dicukupkan dunia akhirat sampai surga nanti. Itu disebut ibadur rahman, dari kata abdan, hamba. Ibadi, hambaku. Rahman itu dari asmaul husnanya atau sifat Allah ar-Rahman. Jadi ibadur rahman itu hambanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ada 11 kriteria. Sampai nomor berapa bulan kemarin? Ada yang ingat? Hah? Gak ada yang ingat, makanya ini saya ulang sedikit aja ya. Yang pertama, untuk mencapai ibadur rahman, kita buka surat Al-Furqan surat 25 di ayat 63, wa ibadur rahman lilladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam ayat ini Allah katakan, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila dia didolimi orang-orang yang bodoh yang menyapa mereka, yang menghinanya, mereka mengucapkan salam. Nah, jadi ada dua ini. Yang sauna alal adi, dia berjalan di muka bumi ini hauna, dengan rendah hati. Dan apabila dia dijahili, dia balas dengan kebaikan. Jadi ada dua. Maka lawannya yang sauna alal-ardi itu lawannya sombong. Maka orang yang rendah hati ya, bukan rendah diri, ini ibadur rahman, dia tidak sombong. Kemudian kalau dia di Allah, dia dihina, dia tidak membalas dengan hinaan, tapi dia balas dengan mendoakan orang yang mendolimi. Seperti Rasulullah ketika dilempar batu di Tan'im waktu mau berdakwah, bocor kepalanya, ditawari malaikat itu, gimana Rasul kalau mau dibalas? Saya balas. Rasul tanya, sama apa dibalasnya? Tak lempar Jabal Uhud. Apa kata Rasul? Lala, gak usah. Malah Rasul berdoa, Allahumma inni qaumi, malah didoakan untuk dapat hidayah. Coba kalau kita yang ditawari malaikat, waduh, gaya kita, kamu ditolimi, oh iya malaikat itu ditolimi, ya Allah tak balas tak, pakai apa? Jabal Uhud, Imbono, Semeru, Arjuna, Wilis, Kumblek, Sisa, malah minta ini. Jadi tidak membalas kedoliman, tidak dibalas dengan kedoliman, dibalas dengan kebaikan. Ini ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Dapat dua. Yang ketiga, ayat 64-nya, waladina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Dan orang yang menghabiskan waktu sepertiga malamnya itu kepada Tuhannya dengan bersujud dan berdiri. Jadi sujadaw wa qiyamah, makanya disebut qiyamul lail atau sholat malam, berdiri di malam hari. Maka
Kalau ingin mencapai ibadur rahman, yang ketiga adalah menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah di sepertiga malam. Dan apa itu? Tahajud. Tahajud. Karena Allah sendiri juga menjanjikan untuk tahajud ini sendiri diletakkan juga di surat 17, itu surat Al-Isra di ayat 79. Rabbuna wa ta'ala memberikan kita wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat sakarabuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud. Nafilat, nafilat itu tambahan. Nafitalak, tambahan bagimu kata Allah. Maka Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan di antara janji tempat terpuji adalah dia mencapai gelar ibadur rahman. Jadi dia berjalan di muka bumi tidak sombong. Kemudian dia tidak membalas kedoliman dengan kedoliman, tapi dibalas dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, dia mendirikan sholat malamnya di sepertiga malam dengan tahajudnya. Dan inilah yang disebut ibadur rahman. Kemudian berikutnya lagi untuk mencapai ibadur rahman, waladina yaquluna rabbana asrif ana ajaba jahannam wa inna ajabaka ghurama, ayat 65-nya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab dari kami. Sesungguhnya azab ini membuat kebinasaan yang kekal. Jadi orang yang benci kefasikan, benci kekufuran, benci kekafiran, benci untuk masuk neraka, ini ibadur rahman. Karena ayat 66-nya, inna hasa'an mustaqara muqama, maka sungguh jahanam itu tempat yang seburuk-buruk tempat untuk kediaman. Jadi kalau kita benci neraka, benci kekufuran, benci kefasikan, ibadur rahman, ya hati-hati ini. Besok tahun baru, bukan tahun kita pula, tahunnya yang lain. Hati-hati, kefasikannya banyak di sana. Kenapa? Tahun baru itu dirayakan pertama kali itu tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi, di masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar di Roma. Nah kalau ini saya hafal banget Pak. Kenapa? Karena saya 30 tahun memeluk agama itu gitu. Nah bulan milik Islam itu ditetapkan oleh 12. Tapi Yahudi dan Nasrani mengganti bulannya Allah ini jadi 10, bukan 12 awalnya. Bulan pertamanya itu dewa Mars, dewa peperangan. Makanya lagu-lagu perjuangan disebut lagu Mars. Itu kalau itu bahasa Latinnya Mars, bahasa Indonesianya Maret. Kemudian bulan kedua April atau Dewi Aprilia, itu bahasa Latinnya. Ini dewa, dewi untuk masalah tumbuh-tumbuhan. Maya itu bahasa Latinnya. Bahasa Inggrisnya May. Indonesia ini May. Itu bulan ketiga. Junius ini bahasa Latinnya. Bahasa Inggrisnya June. Indonesianya Juni. Yang kelima, bulannya namanya Sextilis, diganti sama Julius Caesar, nama dia Julius, bahasa Inggrisnya July, Indonesia ini Juli. Bulan ke-6 nama aslinya Quintilis, diganti sama kaisar yang membunuh Julius Caesar, namanya Agustus. Dia pasang nama dia di bulan ke-6 ini, Agustus. 7 bahasa Latinnya Septa. Ambilkan dewanya Septunus, disebut bulannya September. 8 bahasa Latinnya Okta. Diambilkan dewa Octanus, jadi Oktober. 9 bahasa Latinnya Novem. Diambilkan Dewi Novem. Cantik ini digambarkannya. Maka namanya November. Kemudian 10 Desember. Nah, satuan desi itu 10 Pak.
desimeter, desiare, desil itu semua 10-an. Maka jumlahnya 10. Kemudian karena mereka berubah, Allah mengingatkan mereka yang dolim mengganti milik Allah, diganti-ganti. Diturunkan surat 9 ayat 36 di masa Rasulullah Muhammad SAW memiliki tugas untuk menunjukkan dinul Islam yang hak. Dalam surat 936 Allah berfirman, Inna iddatas suhuri indallahi hisna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan Allah. Dan ini ketetapan agama yang lurus. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah. 4 hadis masyhur, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, tutup tahun masuk tahun baru Muharram bulan 1. Nah ini urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wasyahrul Rajab. Nah tinggal beberapa 2 pekan lagi insya Allah kita masuk nih bulan Rajab, bulan ke-7 yang bulan kita, yang nanti bertepatan dengan Januari, sudah di Januari. Nah maka ini kata Allah, jumlah bulan itu 12. Maka bingunglah ini orang-orang yang mengubah. Akhirnya kelompoknya Julius Caesar, kemudian Sosigenes dan Caesar Tacitus membuat program baru mengembalikan jadi 12. Tapi nggak mau pakai punya Allah, karena punya Allah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggak mau pakai itu, tetap pakai punya dia, ditambahi 2. Penambahannya di belakang tadi, yang mencak-mencak gereja. Kenapa? Karena gereja punya stempel anak Tuhan, katanya lahir di akhir tahun Desember. Nah kalau ditambahin dulu nanti jadi tidak anak Tuhan lahir di akhir tahun katanya. Maka ditambahilah di depan, dikasih depannya bulan Maret ini. Bulan Maret dijadikan 3, bulan ketiga tambahnya di depan kasih 2. Bulan satunya diambilkan dari dewa Janus, bahasa Latin itu Janus, Inggrisnya January, Indonesia ini Januari. Ini dewa. Dewa ini punya wajah 2, depan 1, belakang 1. Disebut old face, new face. Dalam merayakan lahirnya dewa Janus ini, acaranya disebut old and new. Melong wong Islam gitu. Biar tahu ini, makanya hati-hati, harus benci yang begini. Kalau mau mencapai ibadah Rahman, kata Allah, wa ajraja'ana ada bagana gharama, harus membenci hal seperti ini. Karena ini perayaan-perayaannya orang-orang kafir Roma. Nah kemudian diyakini lahir tanggal 31 jam 00. Makanya acaranya old and new, karena dia punya wajah lama dan wajah baru. Makanya nggak usah ikut-ikutan, ya. Apalagi pakai kembang api, ya, mercon, trompet, sak mendeme sisan, tambah parah sudah. Itu kata Rasul dalam hadis Abu Daud. Rasul mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis nomor 1403, Abu Daud diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Barang siapa nyuntuh, meniru atau pesta kaum yang lain, dia termasuk di dalamnya. Sementara kaum ini itu ditetapkan Allah penghuni neraka. Karena kalimatnya begini,
innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, dalam surat 98 di ayat ke-6 arba'innya. Jadi di sini harus benci itu, benci neraka, sedangkan dia tempatnya sana. Lah kok kita ikut-ikutan gitu. Kalau pengen ibadur rahman, tinggalkan itu. Kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nomor hadis 1662 Bukharinya, Muslimnya 1244. Rasul mengatakan, la tatabiuna sunnana man qablakum sibron bisibrin wa dirohan bidirohin. Umatku nanti akan nyuntuh sunah-sunah umat sebelumnya, sejengkal, sehasta, hatta lau salaqoyu rodok bilang salak tubuhu. Maka apabila yang diikuti itu kecemplung lubang biawak, kamu pun kecemplung, kata Rasulullah. Kulna ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, al Yahuda wa Nasara, apakah besok yang diikuti umat-umat ini adalah Yahudi dan Nasrani? Qal, Rasul menjawab, faman, siapa lagi kalau enggak dua ini? Buktinya kalender aja kita pakai Januari sampai Desember, ya. Lihat, kalender di rumah kita itu Januari sampai Desember. Semua sistem kinerja, dinamika kehidupan ini ngitungnya Januari sampai Desember. Mana ada tahun kita kalah, kita ikut mereka. Padahal Allah tadi katakan dalam surat 936, dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agama yang lurus. Harusnya kalendernya orang Islam di rumah itu lembar pertama harusnya Muharram. Mereka biar yang pakai Januari, strip Februari, ganti yang kecil-kecil, kita yang besar. Selama ini mereka yang besar, kita yang kecil-kecil. Kalau lihat pakai Suryo Konto, ya, makanya luput terus tanggalan kita. Nah, saya bukan pedagang kalender, juga bukan pencetak kalender Hijriah, tapi memang saatnya orang Islam itu punya kalender Hijriah. Siapa tahu Baitul Haq mempelopori buat kalender halaman 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, gitu dong. Kemudian Rajab, Sya'ban, keren. Mereka yang kecil-kecil gantian, yang Masehi, yang bukan punya Allah kecil-kecil gantian. Jadi kalau tamunya bukan Islam mesti bingung dong kalender ini. Iki opo wekku sing cilik-cilik gantian. Selama ini kan wekku sing cilik-cilik terus, ngomong gede-gede. Itu dong, harus. Karena apa? Ini ayatnya ada ini. Jadi kalau pengen ibadur rahman ya itu. Kebetulan pas ini contohnya. Nanti tanggal 31 ini, maka hindarkan itu. Kemudian yang ke-5 yang disebut ibadur rahman, waladina ibadur rahman idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bainaka dzalika qawama. Di ayat 67-nya. Ini semua Al-Furqan ya. Jadi ibadur rahman ada di surat Al-Furqan. Mulai dari ayat 63. Nah, kalau pengen menjadi ibadur rahman, syarat yang ke-6 adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu kalau infak sedekah enggak berlebihan. Tapi juga enggak medit. Artinya tengah-tengah gitu. Jadi kalau ada infak sedekah itu enggak berlebihan, tapi juga enggak medit. Contoh paling gampang untuk dicerna. Ada kotak infak lewat, kita buka dompet. Kebetulan di dompet isinya 5.000 satu lembar, 10.000 satu lembar, 20.000 satu lembar, 50 satu lembar, 100 satu lembar. Yang mana yang dimasukkan? 5.000 wong ada. Malah kadang digolek, ono sing 2.000 elek kata ini sebelah kiri nanti malah yang cari. Berarti kalau kita lihat ayat ini, waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu, bahwa dia kalau infak sudah enggak berlebihan tapi juga enggak medit. Tapi yang tengah, berarti yang mana? 20. Yang dimasukkan yang 20 itu Allah langsung yang ngajarin. Loh, Ustaz enggak boleh 100 kan? Ya enggak apa-apa 100, tapi jangan ngomel. Kota infak lewat, masukkan yang 100. Keluar Baitul Haq, wih, batu liwat iwas tak cemplung no Baitul Haq. Kalau harus
Ibadur Rahman itu udah gak mikir itu. Rezeki datang dari Allah. Berbagi itu penting. Kepekaan sosial ada. Itu Ibadur Rahman. Yang ketujuh, waladina yata'una ma'allahi ilahan akhara wala yakuluna nafslati haramallahu ila bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dalika yasqa as-sama. Yang ketujuh, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Jadi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Ya. Jadi mutlak. Maka kalau kita ingin masuk surga Allah, itu gampang kok. Cuma 2 syaratnya. Ini dapat surga sudah, tapi belum tentu di Firdaus. Kalau di Firdaus, nah ini diantaranya amalan-amalan di 25, surat 25, 6 itu kita ikuti. Kalau cuma surga 2 amalan ini pasti masuk surga. Itu Allah letakkan di surat 18, surat Al-Kahfi.